Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sinjai akan mempersembahkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Sinar Hidayat dari SMA Negeri 9 Sinjai. Saya Isnawati dari SMA Negeri 11 Sinjai. Saya Darnawati dari SD Negeri Nomor 1 Kalala, Kabupaten Sinjai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Darna. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu sehat. Bu Darna ingin coaching Sinar hari ini ya? Betul sekali Bu. Ya, jadi sebelum Ibu Darna coaching Pak Sinar, kita bincang-bincang sedikit ya Bu Darna. Bu Darna, di sini yang ingin Ibu Darna kembangkan dari kompetensi Pak Sinar itu bagian mana? Rencana saya Bu, di Bros Coaching ini saya akan mengembangkan kompetensi Pak Sinar dalam hal kepemimpinan pembelajaran. Oh, jadi Ibu Darna ingin mengembangkan kompetensi Pak Sinar dari kepemimpinan pembelajaran. Betul sekali. Kemudian pada saat mengcoaching, bagian mana yang nanti Ibu Darna ingin saya amati? Ada dua bagian Bu yang saya kembangkan yang bisa tampilkan di sini, yaitu percakapan dengan anak kita, kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, jadi Ibu Darna nanti Ibu Darna ingin saya amati bagian percakapan alur tirta dan bagaimana pertanyaan berbobot nanti yang Ibu Darna tanyakan ke Pak Sinar, begitu ya. Yang terakhir pertanyaan saya Ibu Darna sebelum mengcoaching Pak Sinar, apa indikator ketercapaian coaching yang Ibu Darna laksanakan hari ini? Indikator yang saya capai Bu, yang saya tuju di sini sebagai tolak ukur saya adalah saya ingin menggali kompetensi coach dalam mengembangkan kompetensi dirinya untuk menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Kalau begitu Bu Darna, silahkan mengcoaching Pak Sinar. Saya perhatikannya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sinar, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sehat-sehat Bu Darna. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak Pak Sinar karena sudah mengundang saya untuk melakukan percakapan coaching hari ini. Kira-kira pada kesempatan ini Pak, apa yang ingin kita bicarakan? Ya, saya ingin membicarakan sesuatu yang saya alami dan saya rasakan ketika saya sedang mengajar Bu Darna, yaitu situasi yang kurang nyaman di dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oh begitu ya Bu ya. Mungkin kita punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit Pak. Jadi kira-kira dari percakapan kita sebentar ini Pak, apa yang Pak Sinar dapatkan? Iya, betul sekali Bu Darna. Saya berharap bahwa dengan percakapan kita meskipun yang singkat ini, saya bisa menemukan solusi yang saya hadapi saat ini, di mana saya pada satu kelas saya merasa kok kurang nyaman di dalam pembelajaran saya, dan selain itu siswa juga kelihatannya kayak kurang tertarik belajar dengan saya Bu Darna. Begitu yang saya lakukan.
Kalau menurut Pak Sinar, situasi mengajar yang seperti apa yang membuat Pak Sinar bisa merasa nyaman dan bisa menyenangkan bagi murid Pak Sinar? Ya, saya ingin menginginkan sebenarnya pembelajaran yang dimana peserta didik itu menunjukkan sikap antusias, kemudian rasa senang pada saat mengajar, tidak mengantuk, atau bahkan siswa itu tidak asal ngomong ketika belajar. Nah, itu yang saya sebenarnya inginkan di dalam pembelajaran. Karena yang saya alami itu ada siswa ketika saya mengajar tiba-tiba tertawa tanpa alasan, nyeletuk dengan seenaknya. Nah, itu situasi itu membuat saya merasa saya tidak nyaman dalam pelajaran saya. Jadi Pak Sinar merasa tidak nyaman berada mengajar karena hal-hal seperti itu. Iya, benar-benar. Apakah dari gambaran yang Pak Sinar sampaikan tadi, apakah tidak tercermin saat Pak Sinar mengajar? Ya, sebenarnya belum tercermin Bu, bahwa gambaran-gambaran nyaman itu belum ada gambarannya yang saya rasakan. Ya. Iya, sangat menarik sekali Pak Sinar. Jadi kira-kira menurut Pak Sinar, suasana yang menyenangkan itu kenapa belum tercipta ya Pak di kelas Bapak? Iya, saya sebenarnya juga selalu bertanya kok saya tidak bisa membuat nyaman situasi dalam kelas. Mungkin karena saya juga mungkin tidak terlalu variatif mungkin dalam mengajar. Saya juga jarang mungkin membawa siswa dalam suasana happy, seperti misalnya ice breaking dan sebagainya. Mungkin itu yang menyebabkan sehingga siswa juga kelihatan lebih tegang, tidak santai pada saat saya mengajar. Sejauh ini, apakah Pak Sinar sudah mencoba untuk melakukan sesuatu yang membuat perubahan misalnya dalam pelajaran Pak Sinar agar tercipta suasana yang nyaman dan menyenangkan buat murid dan nyaman untuk Pak di kelas? Ya, kalau saat sih ya hanya sekedar mengingatkan saja. Kalau misalnya ada yang tiba-tiba jeletuk, saya tegur saja begitu. Saya tidak belum memberikan sesuatu yang resep yang manjur untuk dia supaya tenang. Hanya tegur saja. Ya. Dari situasi Bapak ini, apakah kira-kira ada hal-hal yang bisa kita lakukan supaya suasana nyaman seperti itu? Iya, betul sekali Bu. Mungkin saya rasa bahwa saya selama ini kurang variatif mungkin dalam memberikan pembelajaran. Misalnya materi cara saya membuat bahan ajar, media yang saya gunakan mungkin tidak tertarik, tidak menarik untuk siswa, sehingga itu yang menyebabkan. Jadi saya akan mencoba Bu, dalam pembelajaran saya akan mencoba membuat bahan ajar yang menarik. Kemudian juga itu tadi bahwa saya memang cenderung kaku dalam mengajar, sehingga saya harus mencoba, mungkin saya harus banyak-banyak melakukan speaking. Jadi tentang pembelajaran yang menarik tadi Pak. Kira-kira menurut Pak Sinar, strategi seperti apa yang Pak Sinar akan lakukan untuk melakukan pembelajaran yang menarik? Yang strategi apa yang akan dilakukan? Ya, itu Bu, ya kira-kira apa ya strateginya? Mungkin di awal pembelajaran saya harus menciptakan mindfulness mungkin dulu supaya anak-anak lebih fokus. Kemudian setelah itu saya harus lebih banyak memberikan pertanyaan pemantik yang memancing rasa penasaran kepada peserta didik. Lalu kemudian saya tampilkan mungkin media-media yang lebih variatif, misalnya video atau artikel-artikel yang menarik untuk dibaca oleh siswa. Sangat luar biasa sekali ya strategi yang Pak Sinar rencanakan. Dan pertanyaan saya Pak, kira-kira kapan hal ini atau rencana ini akan Bapak laksanakan? Ya, sebenarnya sih saya ingin sekali bahwa setiap saya mengajar suasana nyaman itu ada, peserta didik itu menunjukkan rasa senang, rasa gembira pada saat mengajar. Jadi secepatnya saya akan lakukan itu. Mungkin dalam waktu dekat 1-2 hari saya akan buat media-media pembelajaran, kemudian mencari referensi untuk ice breaking supaya saya bisa terapkan di kelas dalam waktu dekat, dalam waktu 1-2 hari ke depan. Dan melihat kondisi kelas Bapak atau melihat kondisi sekolah Bapak, kira-kira yang pertama yang Pak Sinar lakukan yang bagian mana itu Pak? Apakah semuanya atau hanya screening dulu, ya, pembelajaran dulu, kira-kira yang mana itu Pak? Mungkin sebenarnya seharusnya bertahap, tapi
bersamaan, cuma mungkin tidak full begitu. Mungkin saya harus lebih prioritas dulu kepada SDG, saya mencari referensi dulu. Setelah itu saya sedikit demi sedikit membuat bahan ajar yang lebih variatif begitu. Dan tentu saja Pak Sinar mungkin berkomitmen kan Pak Sinar akan melakukan hal ini. Iya, insya Allah sangat berkomitmen. Ya, luar biasa sekali percakapan kita hari ini Pak Sinar, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk Pak Sinar dan Ya, tentu saja sangat bermanfaat, karena tadinya saya mulai tidak seperti tidak keluar lagi ide untuk melakukan perbaikan. Ternyata dengan percakapan ini ya, insya Allah sangat berkomitmen. Ya, luar biasa sekali percakapan kita hari ini Pak Sinar, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk Pak Sinar dan Ya, tentu saja sangat bermanfaat, karena tadinya saya mulai tidak seperti tidak keluar lagi ide untuk melakukan perbaikan. Ternyata dengan percakapan ini lahirlah ide yang mungkin saya bisa terapkan, dan bukan mungkin, memang harus saya terapkan dalam Alhamdulillah Pak, baiklah Pak, karena kita sudah sampai Pak. Sebelum kita mengakhiri percakapan ini, apa kira-kira yang Pak Sinar sudah dapatkan dari percakapan kita selama 15 menit tadi? Alhamdulillah, dalam percakapan yang singkat ternyata bahwa menemukan solusi dalam masalah yang saya hadapi itu tidaklah terlalu serumit apa yang saya bayangkan. Sudah terima kasih kepada Ibu Dharma karena dengan percakapan ini membuka pikiran saya untuk mendapatkan solusi yang saya hadapi. Ya. Kalau begitu Pak, saya mungkin akan datang lagi Pak untuk melihat apa progresnya Pak Sinar dari strategi yang telah disebutkan tadi, dan saya sangat penasaran Pak, sebenarnya seperti apa hasilnya nanti dan bagaimana Pak Sinar nanti mengharapkannya sehingga anak-anak bisa termotivasi dan merasa nyaman serta Bapak juga merasa senang untuk berada di sana. Segera mungkin saya akan sampaikan kepada kita. Terima kasih lagi sekali lagi ya Pak Sinar, terima kasih atas waktunya. Kita bertemu lagi pekan depan untuk saya melihat progresnya. Assalamualaikum Pak Sinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya alhamdulillah ya Bu, itu sudah melakukan percakapan terusnya dengan Pak Sinar. Bagaimana perasaan Ibu Dharma? Alhamdulillah Bu, sangat senang sekali karena Pak Sinar bisa mengeluarkan semua unek-uneknya masalah-masalah yang terjadi, dan saya bisa menggali apa yang potensi dari Pak Sinar dengan cara saya melakukan percakapan melalui cerita dan pertanyaan-pertanyaan berbeda. Jadi betul sekali ya Bu Dharma. Jadi saya juga tadi sudah mengamati coaching Ibu Dharma terhadap Pak Sinar. Jadi Ibu Dharma sudah menerapkan prinsip kemitraan, di mana Ibu Dharma sudah merasa sejajar, merasa setara dengan Pak Sinar. Kemudian Ibu Dharma juga sudah melakukan percakapan dengan menggunakan alur tirta, dan sudah saya juga saya amati bahwa Ibu Dharma juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali kemampuan Pak Sinar dalam menyelesaikan masalah ya. Di sini bagaimana apa yang sudah Ibu lakukan dan apa indikator pencapaian dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Kembali lagi Bu, bahwa indikator pencapaian dari coaching saya tadi adalah bahwa saya bisa menggali potensi Pak Sinar dari kepemimpinan pembelajarannya melalui dengan percakapan tadi kita, kemudian mungkin saja tadi juga sudah menerapkan teknik rasa dalam terus pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. Iya, ya betul sekali ya Bu. Jadi yang terpenting di sini adalah Ibu sudah menerapkan alur tirta dengan baik. Jadi secara keseluruhan proses coaching Ibu sudah berjalan dan sudah luar biasa ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya. Berdasarkan dari hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan ke depannya, yang bisa Ibu kembangkan ke depannya? Mungkin saya harus lebih next step dalam hal yang tadi ada percakapan tadi.
Jadi mungkin saya akan menggunakan teknik stop supaya pastinya begitu lebih rileks, lebih terbuka lagi dengan masalah-masalah yang dihadapinya. Dan saya kira itu yang perlu menjadi referensi saya untuk sebagai tindak lanjut saya ke depannya dalam kegiatan-kegiatan coaching ke depannya. Ya, bagus sekali. Jadi di sini intinya Ibu akan mengembangkan kemampuan lagi ya, melalui salah satunya tadi menggunakan teknik. Tapi intinya bahwa Pak Sinar sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi melalui percakapan coaching cari bersama Ibu Darna. Iya. Jadi baiklah Bu Darna, semoga nantinya bisa menerapkan coaching ini lebih maksimal lagi. Dan saya berharap Ibu Darna juga nanti bisa mengcoaching lebih banyak lagi teman-temannya, supaya temannya bisa sama seperti Pak Sinar menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Insyaallah. Ya. Baiklah Bu Darna, kita akhiri percakapan kita hari ini. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk banyak orang. Ya. Sekian Ibu Darna, mari dan Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar Ibu Husna hari ini? Alhamdulillah, Pak. Ya. Tetap semangat ya Bu Husna ya. Iya, tentu dong. Iya. Oke, saya dengar Ibu Husna hari ini ada jadwal untuk melakukan coaching terhadap Ibu Darna. Iya, betul Pak, betul sekali. Mungkin boleh saya menjadi observer untuk Ibu Darna pada kegiatan coachingnya nanti. Bisa Pak, betul, bisa sekali Pak. Ya, baik. Selama mengcoaching Ibu Darna, kira-kira kompetensi apa dari Ibu Darna yang bisa kembangkan? Jadi nanti saya ingin mengembangkan di segi percakapan alur tirtanya Pak, alur tirta, dan bagaimana juga saya nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching supaya coachingnya bisa menggali, bisa menemukan masalah. Iya, oke, jadi ada dua sebenarnya Bu Husna yang harus saya amati pada kegiatan coaching sebentar, yaitu alur tirta, kemudian yang kedua adalah bagaimana adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot yang kemudian itu menjadi senjata untuk menggali potensi dari coaching. Betul sekali Pak. Iya. Tapi dari dua ini, bagian mana yang harus saya amati lebih dalam kegiatan coaching nanti? Ya, jadi jadi saya ingin Bapak amati itu dari segi bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching nantinya, supaya coaching itu bisa mengungkapkan tanpa sungkan, tanpa ragu, mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya. Jadi dari dua tadi ini Bu Husna lebih untuk diamati bagaimana Ibu Husna memberikan pertanyaan berbobot untuk coaching ya. Nah sekarang indikator atau parameter keberhasilan dari kegiatan coaching ini apa kira-kira yang bisa diambil Bu Husna? Ya, jadi indikatornya dari coaching saya nanti ini, jadi setelah saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, saya nantinya bisa mengharapkan coaching bisa mengungkapkan permasalahannya, kemudian coachingnya pula nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, begitu Pak. Jadi intinya bahwa parameter atau indikatornya nanti pada saat coaching itu sudah tahu apa yang harus dilakukan di dalam menangani masalah itu, itulah ukuran keberhasilan dari
coaching yang kita lakukan pada hari ini. Iya, begitu ya. Begitu ya, saya. Baik, Bu Isna. Saya kira Bu Isna bisa melanjutkan coachingnya, dan untuk pertanyaan-pertanyaan saya sebagai observer saya kira cukup. Terima kasih Bu Isna telah menyempatkan diri untuk bersama dengan saya. Ya, silakan Bu Isna. Ya, terima kasih juga Pak. Ya, Saya izin melakukan coaching pada Ibu Darna. iya, silakan Bu Isna. Assalamualaikum Ibu Darna. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini Ibu Darna? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Ada apa nih Bu? Apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya Bu Isna, saya sih tidak ada apa-apa ya Bu. Cuman kayaknya hari ini saya butuh sekali di coaching nih Bu. Untuk persiapan masuk tahun ajaran baru Bu. Jadi Ibu Darna ingin di coaching ya? Betul sekali Bu. Baiklah Bu. Jadi kita punya waktu 15-20 menit. Dari percakapan kita ini, Ibu Darna ingin apa yang ingin Ibu Darna dapat dari percakapan kita ini? Saya ingin Bu, dari bincang-bincang kita kali ini saya ingin mendapatkan ide-ide atau gagasan-gagasan baru untuk kelas saya Bu nantinya, karena sepertinya saya selama ini merasa bosan dengan suasana kelas saya Bu. Seperti itu Bu Isna. Jadi selama ini Ibu Darna merasa bosan dengan kelas Ibu selama ini. Bisa Ibu jelaskan perasaan bosan itu dalam hal apa ya Bu? Kemudian Ibu, saya merasa bosan dengan situasi kelas saya Bu Isna, karena sebelum-sebelumnya pada saat MPLS Bu, saya hanya menyuruh siswa saya untuk memperkenalkan dirinya maju ke depan kelas. Kemudian saya memperkenalkan di kelas sekolah itu hanya melalui bercerita di kelas saja Bu, hanya seperti itu Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi Ibu merasa bosan dengan pelaksanaan MPLS, pelaksanaan MPLS Ibu selama tahun kemarin. Betul sekali Bu. Menurut Ibu, apa yang kurang dari pelaksanaan MPLS Ibu selama ini? Mungkin saya kurang update ya Bu, sehingga saya hanya melakukan perkenalan cara anak-anak saya maju ke depan, kemudian memperkenalkan dirinya satu persatu dengan menyebutkan namanya apa. Mungkin saya kurang terupdate Bu, dan itulah mungkin yang menjadi kendala saya selama ini Bu, karena saya kurang update tentang hal-hal baru tentang bagaimana pelaksanaan MPLS Bu. Ya. Kalau dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu Darna, pencapaian Ibu selama ini berada di angka berapa? Mungkin saya hanya berada di angka 5 ya Bu. Kalau selama ini saya perhatikan, mungkin skala saya hanya sekitar skala 5 Bu Isna. Oh, jadi hanya di skala 5 ya Bu? Iya, betul. Jadi dari skala 5 tadi, Ibu ingin berpeluang ke angka berapa Ibu? Tentu saja dong Bu, saya ingin lebih tinggi dari angka 5 Bu. Kalau bukan angka 8 ya angka 9 lah Bu. Saya ingin sampai di angka seperti itu Bu Isna. Mantap ya. Iya. Nah, dari peluang yang bisa Ibu ambil itu dari angka 9. Apa yang Ibu rencanakan untuk mencapai tujuan tersebut, dan apa strategi yang akan Ibu siapkan nantinya? Begini Bu Isna, karena kebetulan saya juga alhamdulillah dalam hal IT agak-agak bisa, jadi saya mungkin akan membuat sebuah video tentang bagaimana perkenalan murid melalui video, dan mungkin juga saya akan membuat anak-anak saya mungkin melakukan perjalanan-perjalanan ke kelas-kelas untuk memperkenalkan kelas-kelas yang ada di sekolah kami. Mungkin seperti itu Bu. Wah, mantap sekali tuh kalau begitu Ibu ya. Boleh juga nanti Ibu tambahkan mungkin dengan melakukan tur keliling sekolah, dan juga bagaimana Ibu nanti bisa membuat kelasnya lebih menarik. Mungkin bisa diberikan dekorasi yang warna-warni agar murid-murid Ibu lebih lebih senang dan tidak bosan dalam pelaksanaan MPLS, dan tentunya nanti pada saat itu Ibu bisa berkolaborasi dengan murid-murid Ibu. Wah, luar biasa sekali Bu. Apa yang menjadi masukan Ibu? Kalau misalnya kelas saya nanti saya dekorasi dengan warna-warni Bu, ini kan kelas 1 SD Bu. Iya. Peralihan dari TK ke SD. Iya. Mungkin akan sangat luar biasa sekali ya Bu, bagaimana anak-anak itu merasa senang di MPLS nanti, dan
Kalau Ibu mengatakan tadi bahwa saya harus berkolaborasi, itu sangat-sangat luar biasa sekali, Bu. Saya kira seperti itu, Bu. Tuh kan, Bu Darna belum melakukan saja sudah bersemangat begini, apalagi kalau sudah dilaksanakannya bersama dengan murid-muridnya. Nah, kira-kira yang Ibu harapkan untuk membantu dalam kegiatan ini ada tidak teman Ibu yang bisa? Insya Allah, Bu, saya akan meminta bantuan kepada teman-teman saya, karena kebetulan di sekolah saya itu banyak teman-teman saya yang kreatif dan inovatif dalam hal dekorasi, Bu. Dan juga saya akan mungkin terlebih dahulu akan menyampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, karena Ibu kan tahu dekorasi itu perlu dana juga. Siapa tahu ya Ibu Kepala Sekolah bisa memberikan sedikit bantuan dana Betul kepada sekali, saya. ya, ya, betul sekali ya Bu. Iya, jadi Bu, apapun yang menjadi obrolan kita, problem kita, maksud saya, ketika kita berkolaborasi, bekerja sama, maka semuanya akan terasa mudah ya Bu. Betul sekali, Bu. Baiklah Bu Darna, bagaimana perasaan Ibu setelah bercakap hari ini? Sangat luar biasa sekali, Bu. Alhamdulillah sangat tercerahkan, Bu, dan semoga nanti pada saat MPLS nanti, pada saat kami di sekolah nanti, kelas saya akan lebih menarik, anak-anak saya lebih ceria dan bersemangat, dan saya tidak lagi merasa bosan, Bu. Terima kasih banyak loh, Bu, sudah memberikan solusi kepada saya. Dan sekarang saya sudah tidak sabar lagi nih, Bu, rasanya sudah mau selesai sekolah nanti untuk melaksanakan MPLS terkait dengan apa yang telah Ibu berikan solusi kepada saya. Mantap sekali ya. Ya, sama-sama ya Bu. Dan insya Allah saya akan berkunjung lagi ya Bu Darna pada saat MPLS nanti, dan tentu saya ingin melihat semangat dan hasil karya dari Bu Darna dengan murid-murid Bu Darna pada saat MPLS nanti. Insya Allah, Bu, dengan apa yang telah Ibu sampaikan pada percakapan kita hari ini, Bu, saya merasa lebih optimis. MPLS nanti itu lebih bersemangat, lebih ceria, dan terima kasih banyak sekali lagi, Bu, atas pencerahannya. Terima kasih banyak loh, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama ya Bu Darna. Baiklah Bu Darna, karena waktu kita sudah cukup, kita akhiri bincang-bincang kita hari ini. Sampai bertemu lagi pada MPLS ya Bu Darna. Insya Allah, Bu, sehat-sehat. Iya, sehat Bu Darna juga ya. Ya, alhamdulillah Ibu Isna sudah selesai melakukan coaching terhadap Ibu Darna. Nah, sekarang perasaan Ibu Isna sendiri setelah melakukan coaching gimana? Alhamdulillah Pak, saya merasa bagaimana, senang sekali, merasa lega sudah melakukan coaching kepada Ibu. Iya, betul sekali itu ya. Tentu Ibu Isna lebih bersemangat lagi ya dalam melakukan coaching. Dalam coaching tadi kira-kira apa yang Ibu dapatkan setelah kegiatan coaching Ibu Isna? Ya, jadi setelah tadi saya melakukan coaching ini, alhamdulillah sudah dengan menggunakan alur tirta ya Pak. Saya juga sudah merasa sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching di dalam diri Ibu Darna, sehingga Ibu Darna tidak malu, tidak merasa bagaimana dia mampu mengungkapkan masalah-masalahnya. Ya, betul, Bu. Saya kan tadi sesuai dengan di awal tadi bahwa memang itulah yang Ibu Isna akan gali ya, mampu memberikan pertanyaan berbobot, kemudian Ibu Darna bisa mendapatkan solusi atas pertanyaan yang dihadapi. Dan selama saya mengamati Ibu Isna pun memang coaching Ibu Isna memang sudah berada di taraf itu, sudah dalam ada alur tirta, tujuan jelas, identifikasi dan sebagainya, itu jelas semuanya. Dan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Isna juga sampaikan juga tadi memang saya dengar dan saya lihat memang sudah memang tertuju pada sasarannya. Saya kira itu Bu Isna yang telah dilakukan. Dan satu lagi bahwa tadi Ibu Isna membangun komunikasi dengan Bu Darna memang sangat hangat dan sepertinya sangat terjalin kerjasama yang bagus gitu ya. Bu Darna memberikan jawaban yang baik, kemudian Ibu Isna dengan tenang juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dialami oleh Bu Darna. Mungkin saya kira itu yang bisa saya berikan refleksi untuk kegiatan Ibu Isna selama saya mengobservasi atas coaching yang bisa lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sunar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sinar? Alhamdulillah sehat dan Alhamdulillah Pak. Baiklah Pak, sebelum kita memulai coaching kita hari ini, Ya. Di sini saya sampaikan kepada Pak Sinar bahwa saya berperan sebagai observer atau pengamat, dan saya akan melihat proses coaching Pak Sinar dengan coachingnya nanti. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian Pak Sinar. Yang mana di sini nantinya akan menjadi dasar daripada penilaian saya. Jadi adapun rubrik penilaian saya di sini Pak Sinar, yang pertama adalah saya harapkan kepada Pak Sinar sudah memiliki prinsip-prinsip dari coach, yaitu kemitraan, kreatif, kemudian memaksimalkan potensi, dan tentu saja Pak Sinar sudah memiliki potensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang baik, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Pak Sinar. Dan saya harap pada saat coaching sebentar, Bapak juga dapat menerapkan alur cerita Pak Sinar, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Itulah mungkin yang akan menjadi dasar saya Pak dalam observasi ini. Dan bagaimana Pak Sinar kira-kira? Ya, insya Allah siap Bu. Alhamdulillah Pak Sinar. Baiklah, ada beberapa pertanyaan Pak Sinar yang ingin saya ajukan sebelum proses kita hari ini. Yang pertama adalah kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan dalam percakapan Pak Sinar dengan coachingnya nanti Pak Sinar? Saya rasa potensi yang lebih harus saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa mendengarkan dengan aktif, kemudian hadir penuh di dalam kegiatan coaching sebentar, sehingga saya mampu menggali potensi yang dimiliki oleh coach saya dan mampu menemukan solusinya. Jadi saya harus hadir penuh dengan permasalahan yang dihadapi pada saat kita mendengarkan secara aktif, dan tentu saja saya harus mengikuti alur cerita itu supaya bisa berjalan dengan baik. Baik. Kemudian pertanyaan kedua Pak Sinar, dari dua kompetensi tadi yang Bapak sebutkan, di bagian kompetensi mana yang spesifik sekali akan Bapak kembangkan? Saya sebenarnya lebih cenderung biasanya kalau saya melakukan diskusi dengan orang itu sebenarnya lebih ke mendengarkan dengan spesifik, supaya kalau saya mendengarkan penuh apa yang dialami oleh coach saya itu saya mampu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Luar biasa sekali. Kemudian yang pertanyaan terakhir ini Pak, kira-kira apa indikator atau pola ukur dari Pak Sinar mengenai pencapaian kompetensi dalam percakapan nanti Pak? Ya, tentu yang pertama bahwa dalam kegiatan coaching ini kita tetap mengacu pada alur cerita. Jadi selama coaching, jika itu langkah-langkah tirta itu terpenuhi, berarti menurut saya itu sudah berhasil. Yang kedua, bahwa indikator yang lain adalah bahwa di dalam coaching nanti coach saya itu mampu menggali potensinya sendiri, mengembangkan diri untuk menemukan solusi yang dihadapi, bagaimana dia mendapatkan jalan keluar atas masalah yang dihadapi. Wah, semoga berjalan lancar ya Pak, sebentar coachingnya. Baiklah Pak Sinar, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari saya. Bapak silakan memulai coachingnya Pak, dan harapan saya semoga sesi coachingnya sebentar Pak berjalan dengan lancar ya Pak Sinar. Silakan Pak dimulai coachingnya. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sinar. Ya, bagaimana kabar Miss hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya Miss saya. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Kita bincang-bincang sedikit saya hari ini, mungkin para 10 sampai 15 menit. Iya Pak. Kita melakukan bincang-bincang sesuai dengan apa yang Ibu Isna sampaikan sebelumnya kepada saya, bahwa Ibu Isna mau bincang-bincang dengan saya. Iya Pak, betul sekali. Jadi kira-kira hari ini kita mau bincang apa Isna? Apa kira-kira tujuan kita untuk bincang pada ini? Iya. Jadi begini Pak, saya ingin sekali meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas, sehingga saya dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi murid-murid saya. Ya, suasana
belajar, dia menyenangkan. Tapi selama ini kira-kira apa yang menjadi tantangan atau apa masalah yang bisa hadapi dalam kelas sehingga kok saya merasa tidak nyaman? Begini Pak, jadi di salah satu kelas, jadi dari sekian banyak kelas yang saya ajar Pak, ada satu kelas saya di situ kalau saya mengajar saya merasa terganggu. Jadi bukan cuma saya Pak, dengan murid-murid yang lain juga merasa terganggu dengan salah satu murid kami yaitu ketika sedang diskusi kelompok berjalan pada saat pembelajaran berlangsung, anak itu biasanya selalu nyerocos begitu saja, cerewetnya minta ampun, bahkan tanpa diminta untuk memberikan jawaban atau dia berbicara terus. Tetapi secara akademik anak ini menurut saya dia di atas ya Pak, secara akademik. Tapi anak itu menunjukkan sikap seperti itu saat-saat tertentu saja atau setiap saat bisa dengan sikap seperti itu, atau ada pola-pola tertentu yang anak itu lakukan dalam belajar sehingga menunjukkan sikap seperti itu? Iya Pak, jadi kalau saya perhatikan ya Pak, anak ya. Oke, baik Bu Husna, itu tadi ya Bu Husna, ada siswa yang sering merocos pada saat belajar tanpa diminta, dia kadang sendiri ya. Nah, sikap seperti ini mengganggu Bu Husna, mengganggu teman-temannya. Nah, pada kondisi seperti ini, anak ini punya pola tidak melakukan kegiatan ini, ataukah misalnya dia pada kondisi tertentu, ataukah setiap saat dia begitu? Iya, kalau saya perhatikan ya Pak, anak ini sering melakukan tindakannya itu apabila misal pada saat diskusi kelas, kemudian pada saat dan lebih banyak itu pada saat pembelajaran dia berbicara terus Pak, dan saya merasa juga bahwa anak ini mungkin kurang perhatian kurang mendapat perhatian sehingga anak itu melakukan tingkah-tingkah seperti itu. Itu yang Ibu Husna perhatikan dan Ibu Husna merasa kok kayak sepertinya ini kurang perhatian ya. Jadi pada saat seperti itu Ibu Husna melakukan apa? Ya, kalau anak itu sudah mulai bertingkah ya Pak, tentunya saya langsung langsung menegur dan dia. Tapi tidak lama kemudian dia bertingkah lagi. Iya. Oke. Terus respon anak itu bagaimana? Ya, pada saat kalau saya langsung menegur, jadi dia juga secara refleks, secara langsung dia akan saya perhatikan anak ini pandai, pintar bernyanyi. Iya, selain akademiknya pintar, dia pandai bernyanyi Pak. Iya. Jadi, Pak ya, kenapa saya lupa ya Pak? Oke, bagus. Jadi tadi itu ada identifikasi. Sebenarnya anak ini punya kelebihan dalam hal bernyanyi. Nah, tadi kelebihan ini yang suka bernyanyi, pernah enggak Ibu Husna eksplor untuk anak ini? Siapa tahu dengan seperti itu Ibu Husna anak ini bisa menemukan apa yang menyenangkan. Iya Pak ya. Kenapa saya lupa ya Pak, bahwa dengan kelebihannya yang pandai bernyanyi ini, mengapa saya tidak mengembangkan bakat atau minat anak ini ya Pak? Ya, jadi saya rasa saya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan bakat anak ini, sehingga anak ini mampu mengeksplor dulu. Iya. Tapi kegiatan seperti apa yang bisa, misalnya apa yang akan bisa lakukan pada saat pembelajaran untuk menggali hobi anak ini? Katakanlah misalnya dia hobi bernyanyi tadi, dalam pembelajaran itu kira-kira bisa melakukan apa? Bagaimana kalau saya suruh saja bernyanyi ya Pak? Misal pada awal pembelajaran, pada awal pembelajaran saya minta anak ini untuk memberikan
menyumbangkan lagu, menyumbangkan suaranya untuk didengarkan oleh teman-temannya. Kemudian saya meminta teman-temannya memberikan apresiasi berupa seperti teman-temannya bisa memberikan tepuk tangan kepada anak tersebut supaya anak itu merasa oh saya juga diperhatikan. Ya, betul sekali, bisa. Jadi bisa melakukan bagaimana pada saat anak ini betul-betul dia memang ingin menunjukkan bakatnya. Pada saat itu saja menyanyi, kemudian bisa berbicara bahwa oh ya selama menyanyi kita harus berikan apresiasi supaya tadi kata bisa bahwa dia sebenarnya butuh perhatian. Nah pada saat diberikan apresiasi mungkin pada saat itu dia menemukan bahwa oh ya betul saya diperhatikan oleh teman-teman saya mendapatkan perhatian dari guru saya. Iya Pak. Saya kira betul sekali dari Wisna ini untuk tersebut, dan saya rasa dengan ini Wisna bisa menemukan cara untuk belajar dengan nyaman bersama dengan anak itu. Iya Pak, betul sekali Pak. Oke, saya kira bincang-bincang kita cukup, dan bagaimana perasaan bisa setelah berbincang-bincang, kira-kira kapan kira-kira bisa mau laksanakan? Ya, jadi Tadi Wisna lihat supaya tercipta suasana nyaman dalam kelas. Wisna akan, oh ya bagaimana kalau saya lagi undang untuk dia di awal pelajaran, menunjukkan bakatnya dan mendapatkan perhatian. Tapi seberapa yakin Wisna bahwa itu akan efektif membuat rasa nyaman pada anak? jadi dengan usaha yang akan saya lakukan itu saya merasa sangat yakin Pak dan sangat optimis untuk melakukan itu Pak. Karena itu adalah memang keinginannya Wisna ya. Iya betul Itu sekali apa Pak. ya, gambaran dirinya mungkin. Iya. Ya. Saya senang dengan itu ya. Oke, baik, Wisna sangat yakin ya dan akan melakukan di dalam waktu yang dekat ini. Iya Pak, yakin sekali Pak. Baiklah Wisna, jadi Wisna rencana mulainya kapan? Jadi rencananya Pak Insya Allah pada saat pembelajaran saya lagi di kelasnya dan mungkin hari Selasa saya akan ada jam di kelasnya dan saya akan melaksanakan rencana saya, yaitu yang saya tadi sebutkan kepada Bapak bahwa akan mencoba anak itu untuk memanggilnya bernyanyi di awal pembelajaran begitu Pak. 2-3 hari lagi. Iya. Oke, baik Wisna, saya kira mantap sekali bincang-bincang hari ini, penuh makna dan sangat bermanfaat tentunya. Dengan Wisna tadi sudah menemukan jalan untuk masalah yang dihadapi, saya merasa senang dengan apa yang Wisna sampaikan kepada saya. Terima kasih atas waktunya Wisna. Iya, saya juga Pak, saya berterima kasih karena dengan bincang-bincang kita ini saya merasa tercerahkan. Saya mendapat saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Pak atas bincang-bincang. Saya tunggu informasinya bagaimana perkembangan dari situasi yang Wisna hadapi saat ini. Iya Pak, ya. Terima kasih Wisna. Assalamualaikum. Sama-sama. Alhamdulillah Pak Sinar, Bapak sudah melakukan coaching tadi dengan coachingnya. Baiklah Pak Sinar, saya tadi sudah mengamati terus percakapan Bapak dengan coachingnya terkait proses coachingnya tadi ini. Sudah ada beberapa catatan saya, namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Pak Sinar. Untuk pertanyaan pertama Pak, apa yang sudah Bapak lakukan dan apa indikator ketercapaian dari proses coaching yang Bapak lakukan tadi? Ya, jadi seperti di awal tadi bahwa apa yang saya ingin terapkan nanti di dalam coaching itu bahwa saya akan mendengarkan penuh. Jadi menurut saya tadi bahwa saya sudah menerapkan salah satu prinsip coaching dengan hadir penuh kemudian mendengarkan penuh. Dan terkait dengan indikator tercapainya tadi, saya rasa bahwa tujuan dari coaching tadi itu sudah berhasil Bu Dana. Karena kenapa? Tadi coach saya itu sudah tahu apa yang harus dilakukan, menemukan solusi atas permasalahan yang ditemui ketika dia sedang melakukan pengajaran di kelas.
ya begitu Bu Dana. Ya, jadi apa yang Bapak sampaikan tadi itu sudah sesuai dengan catatan saya ya Pak. Jadi Bapak sudah menerapkan prinsip-prinsip kemitraan, Ya, kemudian di mana pada saat bercakap-cakap tadi Bapak sudah merasa setara, ya, tidak ada perbedaan atau jarak antara Bapak dengan coachingnya. ya, Kemudian Bapak juga sudah menggali begitu banyak potensi dalam memberikan solusi kepada coachingnya. Dan Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. ya, Dan yang paling penting adalah bahwa Bapak sudah menerapkan filter tadi ya, dengan baik. Jadi secara keseluruhan proses coaching yang Bapak lakukan sudah sangat luar biasa sekali Pak. Sudah sangat mantap dan luar biasa. ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Pak dari saya. Berdasarkan dari hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan ke depannya? Apa ya, mungkin ada satu hal yang memang agak sulit kita lakukan pada saat melakukan coaching menurut saya, yaitu bagaimana kita sebenarnya bisa hadir penuh dengan masalah yang dihadapi oleh coach kita Bu, karena kadang-kadang kita sedang mengcoaching tapi ada juga gangguan-gangguan pikiran lainnya, sehingga hadir penuh di dalam masalah yang dihadapi oleh coaching kita itu kurang maksimal gitu ya, gitu. Baiklah Pak Sinar, semoga teknik yang diterapkan tadi lebih dimaksimalkan lagi, sebagaimana yang disampaikan Pak Sinar tadi, bahwa yang ingin dikembangkan ke depannya adalah memiliki mindfulness atau kehadiran penuh dalam proses coachingnya tadi, dan semoga Bapak akan lebih mengembangkannya nanti pada proses-proses coaching ke depannya. Dan harapan saya semoga Pak Sinar lebih melakukan banyak coaching lagi kepada teman-temannya, sehingga banyak teman-teman Pak Sinar yang bisa terpecahkan masalah-masalah dalam proses pembelajaran. Baik Pak Sinar, terima kasih banyak atas waktunya kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya Pak Sinar, dan saya mengucapkan terima kasih Pak Sinar. Ya, saya juga terima kasih kepada Bu Dana atas segala masukan, kemudian dari hasil tadi observasinya, penguatannya sangat membantu saya untuk lebih memperbaiki dalam melakukan tindakan coaching. Terima kasih Pak Sinar. Assalamualaikum. Demikianlah demonstrasi kontekstual kali ini. Semoga menginspirasi Bapak Ibu guru yang hebat seluruh Indonesia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.